Israel menyetujui gencatan senjata dengan Iran yang tahapannya akan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Meski masih rawan terjadi saling serang, kesepakatan gencatan senjata ini disambut gembira warga Iran. Lalu seperti apa situasi terkini konflik Iran-Israel? Ribuan orang berkumpul dan turun ke jalan di ibu kota Iran, Teheran pada Selasa 24 Juni 2025, usai diumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Sambil mengibarkan bendera Iran, mereka juga meneriakan "Death to Israel and Death to America", yang bisa diartikan kematian untuk Israel dan kematian untuk Amerika. Meski demikian, sejumlah warga menilai kesepakatan senjata ini hanyalah sementara. Seperti diketahui, beberapa jam setelah memasuki fase gencatan senjata, Trump menilai Israel maupun Iran sama-sama melanggar kesepakatan itu karena kedua pihak masih saling serang. Namun pada Selasa 7.30 waktu Teheran, televisi pemerintah Iran menyiarkan waktu gencatan senjata dimulai. Akan tetapi, pemerintah Iran belum memberikan komentar lebih lanjut terkait gencatan senjata yang diusulkan AS. Berikutnya, Netanyahu mengumumkan Israel menyetujui pemberlakuan gencatan senjata bilateral dengan Iran. Ia juga menyampaikan kepada Kabinet Keamanan Israel bahwa pemerintahnya telah mencapai semua tujuan serangan selama 12 hari yang dilancarkan ke Iran. Mengingat rapuhnya gencatan senjata antara Iran-Israel, sejumlah negara memutuskan untuk mengevakuasi sementara warga mereka di kedua negara. Prancis mengevakuasi 102 warga di Tel Aviv, Israel pada Selasa kemarin. Pemerintah Prancis mengirimkan pesawat militer untuk menerbangkan warganya menuju Larnaca, Siprus. So a military flight came from Tel Aviv to Larnaca in the morning. On board we had 102 French citizens, and with the help of the Cypriot authorities, and I really need to thank them very much, we are offering them shelter here in Larnaca, and tomorrow they will go back to Paris. Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Cina yang mengevakuasi 87 warga negaranya dari Iran. Evakuasi tersebut telah dilakukan pada 20 Juni 2025 dengan menggunakan jalur darat dari Iran menuju Azerbaijan sebelum akhirnya berangkat ke Cina. Sementara itu, gelombang pertama evakuasi WNI dari Iran yang berjumlah 29 orang tiba di Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Sebanyak 29 WNI yang tiba ini adalah bagian dari 97 orang yang sebelumnya telah dievakuasi dari Iran ke Azerbaijan. Menko Polkam Budi Gunawan menyebut pemerintah mencatat ada 578 WNI yang berada di Iran dan Israel sejak pertengahan Juni 2025. Rinciannya, 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Dari jumlah ini, 126 WNI menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi. Mayoritas WNI di Iran dan Israel adalah pelajar maupun mahasiswa. Adapun upaya evakuasi WNI melibatkan TNI. Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi mengatakan pihaknya telah mengerahkan 34 personil yang tergabung dalam tim krisis respon. Mereka berangkat ke Baku, Azerbaijan dan mulai evakuasi pada Jumat 20 Juni. Sementara evakuasi 2 WNI di Israel direncanakan melalui Amman, Yordania. Meski kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, situasi di Iran dan Israel masih penuh ketidakpastian yang memicu evakuasi warga negara asing. Lantas, dengan rampungnya gencatan senjata ini, akankah perdamaian sejati dapat terwujud di kawasan tersebut? Atau ini hanya jeda sesaat sebelum konflik kembali memanas? Gimana menurut sahabat Kompas?